Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah aliyul azim. Yang saya sayangi dan saya banggakan seluruh ibu-ibu dari Babu Salam dan Ikhlas, terutama kepada Ibu Ketuir. Tuh, orang yang nggak mau disuruh pidato aja sih bilang Ibu Ketuir. Yang saya sayangi dan hadir di tengah-tengah kita adalah Pak Ustadz Suparman. Udah kenal saya Pak Suparman ini. Satu wadah dengan saya dia. Ya, saya hormati Pak Mas Pajar ya, kalau saya manggil Mas Pajar, dan seluruh anak-anak yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi bahwa pada hari ini kita telah diberi kesehatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa rencana kita terlaksana pada hari ini ya Bu Elva dan grupnya ya. Ini tim kita nih, tim Gegana namanya Pak Ustadz Suparman. Jadi tiap hari Jumat kita kerja Gegana keliling sama Mas Pajar juga ya. Pak Parman belum gabung ke tim Gegana ya? Belum, waduh, gabung dong Pak Parman. Jadi kita sudah hari ini alhamdulillah memperoleh 100 bingkisan ya Bu Elva ya. 100 bingkisan untuk disampaikan kepada anak yatim dan kaum duafa sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW bahwa pada tanggal 10 Muharram adalah hari, kalau saya bilang harinya hari raya anak yatim Pak Suparman ya, hari 10 Asyura. Mudah-mudahan kita semuanya dapat berbagi kepada mereka dan insya Allah kita akan dipanjangkan rezeki kita, dimurahkan rezeki kita, dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin ya mak. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat dan barokah untuk anak-anak kita semua menerimanya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membalas semuanya. Amin ya robbal alamin. Dan untuk semua pihak, ACT, Pak Ustadz Parman dan sebagainya juga terima kasih atas bantuannya telah menyalurkan ini. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih mantap ya Bu ya? Masih Bu, mau lanjut lagi Bu? Baik, demikian tadi sambutan dari Bunda Nuti sudah kita simak bersama-sama. Selanjutnya untuk lebih menikmat lagi kita merayakan Muharram ini, kita akan dengarkan juga siraman pencerahan dari Ustadz Suparman. Mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan kita, wawasan kita dalam memaknai Muharram. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khairul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Pembina, Ibunda Nuti, sama Ibu Emak ya. Yang saya hormati Bunda Elva beserta tim Gegana, gelisah galau merana.
obatnya goyang dumang katanya. Ustadz Fajar dari Aksi Cepat Tanggap ACT Lampung. Kemudian pengasuh panti asuhan beserta anak-anak yatim yang kami sangat sayangi. Apa kabarnya, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini tanggal 9 Muharram, hari Tasu'a, Yaumut Tasi', hari ke-9 dari bulan Muharram. Jadi kita berkumpul dalam kegiatan yang baik, yakni doa bersama dalam rangka realisasi sedekah anak yatim. As-sadaqatu taruddul bala. Nabi menyampaikan sedekah itu menolak bala bencana. Jadi Nabi mengajarkan tolak bala itu bukan bikin pagar tinggi-tinggi. Tolak bala itu bukan miara anjing biar bala nggak datang. Jadi tolak bala tersebut salah satunya adalah sedekah. Sedekah bisa menolak bala. Apalagi di masa new normal pandemi COVID-19 ini, secara ikhtiar kita bermasker, kita berikhtiar dengan sering cuci tangan atau pakai hand sanitizer dan lain sebagainya untuk mencegah wabah dan bala. Hanya saja itu upaya biasa, tapi ada upaya luar biasa untuk mencegah bala bencana adalah dengan cara banyak bersedekah. Dengan bersedekah Allah jauhkan kita bala, wadaf'ul wabah, dan mudah-mudahan dengan sedekah juga Allah angkat wabah penyakit yang melanda dunia ini. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah menyongsong tanggal 10 Muharram. Nanti malam adalah Asyura, Yaumul Ashir, hari ke-10 dari bulan Muharram. Kita disunahkan untuk puasa Asyura. Su'ila an saumi yaumi Asyura. Nabi ditanya tentang puasa di hari Asyura 10 Muharram. Beliau menjawab, yukaffiru sanatam madiyah. Puasa tanggal 10 Muharram itu menghapuskan dosa setahun yang telah lalu. Kita ini banyak dosa nggak Bu kira-kira? Banyak ya. Dosa setahun yang telah lalu Allah hapuskan dengan puasa sehari di hari Asyura. Selain itu juga upaya kita tambah dengan menyenangkan anak yatim. Ini ada 100 paket dari Majelis Ta'lim Babu Salam Al-Ikhlas Babu Salam Bandar Lampung. Yang 100 paket ini adalah bagian dari sedekah untuk menyenangkan anak-anak yatim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannati kamatali kada wa kada. Saya, kata Nabi, dan orang yang menyantuni anak yatim, apalagi menanggung anak yatim di surga nanti. Di Nabi nyebutnya langsung surga. Di surga nanti fil jannati kamatali kada wa kada. Seperti ini dan ini. Beliau memberi isyarat dengan jari telunjuknya dan jari tengahnya sedikit direnggangkan oleh beliau. Ini bukan dalam konteks pilkada, bukan. Dalam konteks Nabi menunjuk betapa dekatnya Nabi dengan orang yang menyantuni anak yatim. Makanya salah satu nilai tertinggi Islam adalah ketika kita menyantuni anak yatim. Itulah sebabnya mengapa anak yatim tidak menerima zakat. Karena anak yatim itu adalah dalam tanggungan semua kaum muslimin. Kalau dalam bahasa Undang-Undang Dasar 45 itu anak yatim itu dipelihara oleh negara. Mestinya negara itu menyekolahkan anak yatim sampai minimal S1. Itu kewajiban negara sebetulnya. Minimal S1, kalau bisa sampai doktoral. Kalau bisa masuk fakultas kedokteran dibiayai oleh negara. Karena keuangan negara nggak cukup, barangkali gitu. Barangkali nggak cukup, maka banyak berbagai macam komunitas dermawan. Kayak ACT, rumah yatim, yatim mandiri, dan lain sebagainya. Termasuk juga Majelis Ta'lim Al-Ikhlas Babu Salam, termasuk juga Gerakan Serbu dan lain sebagainya,
Ini kepedulian kita bersama. Jadi kalau ada anak yatim yang terlantar, yang dosa-dosa semua. Kalau ada anak yatim yang nggak makan, semua nanggung dosanya. Bahkan sering saya sampaikan, anak yatim itu bukan tanggung jawab panti asuhan. Karena panti asuhan itu cuma ngasuh saja. Karena belum tentu kita bisa ngasuh anak yatim di rumah. Karena kadang-kadang begini Bu, kita suami ikhlas ngurus anak yatim, bini nggak ikhlas. Bini kerjaannya ngedumel terus, merasa bukan anaknya kan? Atau sebaliknya, istri yang ikhlas, suami yang nggak ikhlas, merasa harus bekerja lebih keras, nambah anak, dan itu bukan darah dagingnya, ada ganjalan di hatinya. Atau suami istri yang ikhlas, anak-anak yang nggak ikhlas. Begitu orang tua keluar, papa ke kantor, mama ke pasar, anak yatim dicitakin sama anak kita. Artinya ada cerita-cerita kayak di FTV itu ada, kayak di sinetron itu ada. Jadi nggak mudah menanggung anak yatim di rumah kita. Maka rumah yang paling hebat di muka bumi ini adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatimnya. Karena kita merasa takut menzalimi anak yatim ketika menanggung di rumah kita, maka kita mesti berpartisipasi untuk lembaga-lembaga yang senantiasa menyantuni anak yatim. Rumus menyantuni anak yatim itu begini Bapak Ibu rahimakumullah. Di samping memang kita ingin mensukseskannya, yang mudah-mudahan anak yatim ini sukses semua nantinya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Di samping kita ingin mensukseskannya, mengupgrade-nya, Rasulullah SAW memberi nilai lebih kepada orang yang menggembirakan anak yatim. Jadi seakan-akan hari ini kita ingin sampaikan kepada anak-anak kita ini bahwasanya ya mereka tidak punya ayah, ya mereka mungkin tidak punya mama, tetapi ternyata masih banyak yang sayang dengan mereka. Ini bunda-bundanya yang sudah ada yang jadi nenek-neneknya gitu, bundanya, nyainya, nenek di sini betul-betul peduli. Masih banyak yang sayang, masih banyak yang cinta. Saya sebelum doa ingin sampaikan satu kisah betapa nilai lebih menggembirakan anak yatim tersebut. Jadi di Jakarta ada anak yatim sering diajak temannya gara-gara nggak bisa jajan. Saya ini dulu juga anak yatim soalnya, anak yatim. Jadi saya ingat betul kalau pas istirahat sekolah, kan teman-teman itu jam istirahat keluar main ya, itu jajan ke kantin. Nah karena kita nggak bisa jajan, kita tinggal di kelas. Kadang-kadang pura-pura ke WC, pura-pura keluar jajan, padahal kita ke WC. Rasanya ada rasa malu. Semua teman kok jajan, kita enggak. Jadi rasanya bukan lapar lagi, bukan nelen ludah kalau orang makan es balon gitu, bukan nelen ludah kalau orang makan bakso, tapi rasa malu yang dominan. Kok orang semua jajan, kita enggak. SMP juga begitu Pak Ustadz ini. Jadi orang-orang jajan, kita nggak bisa. Jadi ada rasa anak yatim itu begini, aduh mentang-mentang saya yatim ya, kok saya nggak bisa jajan kayak orang. Ada rasa malu. Nah di Jakarta ini ceritanya ada anak yatim yang sering diejek kawannya, dasar bapaknya udah mati nggak bisa jajan, teman-teman bisa jajan. Jadi si anak yatim ini nungguin penjual gorengan. Sama penjual gorengan dikasih buntut singkong goreng yang nggak kejual, kan nggak laku tuh, sisaan apkiran. Anak yatim senang bukan main, tidak dimakan gorengannya. Dia lari ke teman-temannya sekedar menunjukkan, nih, gua anak yatim masih bisa jajan. Ada rasa percaya diri yang sangat. Walaupun saya yatim, saya masih bisa jajan. Begitu selanjutnya besoknya dia nunggu lagi dekat penjual gorengan, dikasih lagi buntut apkiran, ditunjukkan ke temannya, sekedar ingin mengatakan walaupun saya yatim, saya masih bisa jajan. Dan buntut singkong goreng itu dibagikan ke teman-temannya. Waktu berlalu begitu cepat, 20 tahun kemudian penjual gorengan tetap jual gorengan. Parkir mobil mewah, turun eksekutif muda. Mang masih ingat saya enggak? Emang kamu siapa? Saya anak yatim yang mamang kasih buntut singkong goreng tiap sore 20 tahun yang lalu. Ya malu lah si mamang, tapi saya terima kasih Mang. Gara-gara mamang saya punya kepercayaan diri di hadapan teman-teman bahwasanya saya masih bisa jajan. Sebagai tanda terima kasih, mamang saya ajak berangkat haji tahun ini juga, haji plus.
Istrinya nangis-nangis. Apa kata istrinya? Coba Pak, jangan dikasih buntutnya dulu. Coba kasih yang bagus-bagus ya. Masalahnya bukan buntut singkong goreng. Mungkin si Mamang juga kan bukan orang mampu. Ya bisa dikasih ampiran buntut singkong goreng jadilah. Tapi masalah paling mendasar di situ adalah menggembirakan anak yatim. Walaupun sekedar dengan buntut singkong goreng. Makanya anak-anak sekalian, ini ada bingkisan dari bundanya, dari mamahnya, dari neneknya, untuk Anda semua terima dengan gembira. Doakan bunda-bundanya semua beserta keluarga besar masuk surga. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Jadi kepada segenap kaum muslimin kami sampaikan bahwasanya hari ini dan kedepannya jangan pernah berhenti untuk menggembirakan anak yatim. Kita gembirakan mereka di dunia, di akhirat nanti kita akan menjadi tetangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Satu hal lagi saya kabarkan kepada ibu-ibu, kita di Gerakan Serbu ini sudah selesai proyek bedah 3 rumah. Akan mengadakan acara seremonial tasakuran serah terima Kemis malam Jumat yang akan datang 3 September. Kalau bisa malam ikut ya ikut. Satu unitnya itu Bunda Nuti nyumbang 16 juta untuk satu unit. Saya sudah minta beliau ya berkunjung nengok biar doa Paknya senang gitu. Ini yang nyumbang. Tapi saya bersepakat dengan beliau insya Allah silaturahim hari Minggu akan datang ini. Minggu besok tanggal 30 ya. 30 Agustus ba'da sholat zuhur. Ya kalau ibu-ibu mau ikut juga tidak masalah. Ya silaturahim melihat 3 rumah itu. Jadi nilai rumah itu 16 juta satu unit. 3 rumah jadi 48 juta. Dibangun dengan sistem sambatan. Gotong royong dengan kayu paling bagus, batanya juga bagus karena banyak penghematan di sana sini. Baik, demikian wallahu fi aunil 'abdi maka al-'abdu fi auni akhihi. Allah selalu akan menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya sendiri. Baik, kita berdoa sekarang. Ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya kami semua bertawasul kepadamu, bertawasul dengan kemuliaan Nabi kami, bertawasul dengan semua amal soleh kami, bertawasul dengan sedekah atas anak yatim ini, agar engkau mengabulkan doa kami. Allahumma yassir lana fi umurina. Ya Allah, lancarkan segala urusan kami. Allahumma ja'al auladana min ahlil Quran. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami berikut anak-anak yatim ini sebagai ahli-ahli Quran, wa ahli sidqi, anak-anak yang jujur, wa ahli ilmi, ahli ilmu pengetahuan, wa ahli khair, selalu berbuat kebajikan, wa ahli manfaah, menjadi generasi yang bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, lingkungan masyarakatnya, agama, bangsa dan negaranya. Allahumma dfa'annal ghala wal bala wal waba min wabah corona. Allahumma dfa'annal waba min wabah corona. Allahumma dfa'annal waba min wabah corona min baladina hadza Indonesia khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi
kita simak sama-sama pencerahan siraman rohani dari Ustadz Suparman. Mudah-mudahan ini bisa menambah, menebalkan dan keyakinan kita bahwa hal-hal baik yang sudah kita lakukan bisa ditumbuh suburkan di kedepannya. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan penyerahan serah terima santunan dari Bukun dulu. Ya, Majelis 10. Taklim Al-Ikhlas Kampung Salam kepada anak-anak kita. Namun sebelumnya kita tutup dulu ya. Sebelum kita ini kita tutup dulu, diakhiri dulu, kita tutup dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, langsung. Sana berdiri di sana yang 10. Sini. Sini. Yang punya buku dulu. Ya, nanti. Sini ayo nak, pakai sebenarnya. Sana. Sini. Depan situ. Nah, berdiri yang 10 dulu. Oh ya di sini. Si Akmal, mesti aja. Ya udah tuh kita paksa kemarin rezeki. Nah, sini sayang. Belum makan. Ya, ketawa-tawa ya. Beres ada. Karena dia nyender. Geser, ayo. Bisa 2 baris yang ada di kecil depan. Ya. Jadi 2 baris. Ini buku dia. Mil. Punya belum. Ayo. Ini cuma segini. 10 dulu. Tengah-tengah saya. Agak ke tengah. Agak yang depan agak maju. Yang depan agak maju biar ada selang. Yang lewat belakang. Sini ya, bekasnya taruh di bawah aja dulu. Bekasnya taruh bawah dulu. Depannya aja di bawah. Oh, depannya aja kan sini bawahnya. Depannya. Ya, buat nggak bawahnya saya? Buat ya. Jadi ini adalah anak-anak yatim yang disantuni oleh Majelis Taklim Al-Ikhlas Babu Salam, kumpulan ibu-ibu hebat, ibu-ibu dermawan, komunitas pengajian di Kota Bandar Lampung yang sudah banyak membantu, baik membantu anak yatim, kaum duafa, bedah rumah, pondok pesantren dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ibu-ibu dan keluarga rezekinya dilipat gandakan. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Yuk, ikut dong yuk bareng-bareng. Yuk disalin semua ibu-ibunya. Salawat nggak nih? Pakai salawat? Salawat, siapa yang salawat? Ustadz Fajar? Jangan. Pakai salawat nggak? Ustadz Fajar aja. Biasa aja dong pakai salawat. Jangan terus, salawat terus. Pakai salawat ya? Oh iya, salawat dong siapa? Oh, Maisaro. Damai. Sini mak. Aduh, ibu emak ini. Berapa saya? TK. Ya, foto ya. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الغني الذي شفاعته لكل هول من الاهوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم يقل قط مطلقا ابدا وما كان اصلا في مدى الزمن فيه الدواء فلم ترد لنا
وقعت ذبابة أهداها بإثنه الحسن بقلبه وقلبه لم ينام والعين قد نعمت ولا يرى بالنور الشمس كفاه قال الفتاة من إذا جلت Lagi orangnya ya. Udah tadi foto. Dah. Sekarang grup kedua, Mak. Ya, sini juga nah sini aja dulu. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل يوم يا ربي Jatuh ya. المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة في خمسة تضفي بها الوباء العاظمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة في خمسة تضفي بها الوباء العاظمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة لخمسة تضفي بها الوباء يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية يا حبيب الله يا حبيب الله يا بشير
Ya Rasulullah, ya Ya Habibul Qalbi, ya Khairullah, ya Rijal Haqqi, Rasulul Hidayah, ya Al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah fi khamsatun ukhtiya Ar-Ral Wabail Fatimah Al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah fi khamsatun ukhtiya Ar-Ral Wabail Fatimah Al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah li khamsatun ukhtiya li khamsatun ukhtiya Ar-Ral Wabail Sayang, dibawa pulang ya rumahnya ya. Senang ya, berapa saya pulangnya ya? Boleh ngapal ini. Sekarang aja. Ya, setelah 1 menit.
Serah terima Pak Urat Pak Mar. Pak Fajar. Ya, ini. Serah terima nanti saya bagiin ya. Ya, ini Pak Fajar. Pak Mai. Mana mobilnya? Perkataan dari orang bijak bahwasanya sesuatu nasi yang kau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami. Ada perkataan berikutnya juga, orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Ingat bahwasanya agama Islam didasarkan kepada fisik, agama Islam didasarkan pada pembangunan manusia. Nanti Kak kita Assalamualaikum. Kita hobi tetangga. Mas Fajar dulu, ini dulu, belum pakai dari tempat pesta. Nanti kita Mas Fajar dulu. Mas Fajar. Fajar sudah terima dulu. Mana Bapak di Kades. Foto nusa kades. dong, Mak. Fotoin. Kelihatan ininya. Berasnya dulu, beras dulu. Berasnya menong. Ya belum makanya. Oma minggir. Nanti dulu aja, Mak, berasnya belum. Kan simbolis. Ya, simbolis. Ya. Ini beras 15. Taruh sih. Udah, Mak. Enggak, kalau saya enggak datang satu Mas Fajar. cara. Ini nah. Satu, dua. Pak, itu kami malam ini 3. Masih juga merasa. Iya. Amin. Beras ini kan? Ya. Alhamdulillah, Mas Fajar. Ayo foto rame-rame ah. Ayo, Ustaz. Ustaz, Pak Ustaz. Udah selesai baru datang. Kotek-kotek. Maaf ya, meter tangan. Selfie. Terima kasih ya, Mas. Mana ya sudah? Itu masih ada dekat. Deket-deket. Bagus, Bapak. Aduh. Nggak ngerti nih HP-nya bagaimana nih. Agus. Sini foto si Agus. Udah sekali. Sini foto lagi, foto lagi. Sini. Wak. Nggak masuk. Nggak. Ya. 1, 2, 3. Gua fotoin juga, weh. Sana. Tunggu. Itu ada yang bagus. Iya. Sini, Pak. Udah, Wak, foto. Iya, Bu. Itu masih ada tuh bawain tuh. Ibu kesana aja. Masih ada tuh bawain. Itu makasih Bu Agus. Ya jangan kasih berapa biji tadi? Ya udah ya. Bisa 10. Ya. Bu, ini berapa jatuh, Pak? Udah panas. Selesai. Itu. Kasihin aja ke sana. Awas. Nah guys, nonton serbu. Gus, bantuin Mas Fajar, Gus. Bawa ini, Gus. Gus, masuk ke atas. 15, harusnya 15. Ya, ini 15 di sebelah. Mana mobilnya? Fajar, mobilnya di mana? Gus, bantuin, Gus. Bisa dimasukin ke sini mobilnya. Udah, ini aja saya terima aja dulu ke Pak Ustadz, ini nanti ya. Iya, sama aja. Iya. 2 kali kerja. Benar. Aku nggak dulu ya. Sini, Nak. Foto lagi. Tayang terus loh. Tayang terus. Kalinya ini aja awasin, ini aja awasin.
Mas Fajar, ini punya Mas Fajar ya. Sini. Beras 15. Mama biarin aja. Biarin aja beras enggak apa-apa. Tapi bagus. Pak Ustadz nanti ada yang ini. Barokah ya, teman-teman ya. Ya nah, nih, satu dua yang kerja. Foto ya. Kasih ya, Ustaz. Sini Ron, pernyataan terakhir. Baik, sudah selesai kegiatan berbagi bersama Majelis Taklim Babu Salam Al-Ikhlas Babu Salam untuk menyantuni 10 anak yatim, 100 anak yatim. Ada 100 paket yang sudah kita bagikan. Ini adalah bentuk kepedulian kita semua. Ingat satu hal, bahwasanya sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Artinya ajaran Islam adalah ajaran kemanusiaan, di mana titik tekannya adalah membangun manusia dan peduli kepada sesama. Jadi ajaran Islam bukan membangun infrastruktur, bukan fisik semata, tapi ajaran Islam adalah di mana kita semakin peduli dengan sesama kita semua. Baik, jangan pernah berhenti untuk peduli, karena masih banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.